tapi untuk yang virtual dulu ya. Nanti yang dari sini kita akan fotonya di belakang. Silahkan Mbak Ayu untuk di-capture dulu. Bagi rekan-rekan yang ada di virtual, silahkan diaktifkan kameranya dan dipasang virtual background kita. Silakan dibuka teman-teman yang di virtual agar layarnya penuh. Sudah siap, Bayu? Yang akan menggunakan kameranya. Rekan-rekan yang di Teams boleh dibuka kameranya. Sambil menunggu yang lain boleh. Atau nanti kita akan capture 2 kali Bayu. Bisa di-capture sekali tuh. Sebentar. Oke, saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Rere. Silakan. Bayu. Baik, sekarang saya ingin sapa host kita yaitu Ibu Rike Nopasari. Apa kabar Bu Rike? Halo, apa kabar? Ya, baik Ibu Rere. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat pagi. Oke, kami biasa panggil Soho People, Mbak Rike. Iya, jadi nanti silakan berkenalan dengan teman-teman Soho People. Nah, Bu Rike ini akan sebagai host sampai dengan selesai nanti. Jadi seluruh acara nanti akan dipandu oleh Bu Rike. Selanjutnya, layar dan juga tempat kami persilahkan kepada pihak IUB. Terima kasih kepada Bu Rere dan tim telah mengundang kami dari tim Yogi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadirin acara yang sudah tim Bu Rere adakan. Kami terima kasih banyak. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rike, saya Relationship Manager dari Bank UOB. Kemudian ada Ibu Irma selaku Business Development Head dari Bank UOB Indonesia, dan kemudian di belakang ada tim kami, ada 4 orang dari Bank UOB. Sebelumnya nanti untuk di awal kita sudah ada pembukaan dari tim Soho diwakili oleh Ibu Rere. Kemudian nanti saya akan menemani teman-teman, dipercaya kepada timnya Bu Rere untuk menjadi host di sini. Dan untuk nanti ke depan dari tim Yobi juga ada present dari Ibu Irma, di mana nanti materi yang akan disampaikan adalah Merdeka Finansial, tanggal tua siapa takut, gitu ya. Kebetulan ini juga di akhir bulan juga, dan mungkin ini Ibu ketawa, bener ya Bu ya? Sekarang ini lagi akhir-akhir bulan, itu kita bisa
tanggal tua ya. Oke, baik. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Nanti kalau teman-teman pada saat Ibu Irma menyampaikan materi, mungkin ada mau hal beberapa yang akan ditanyakan mengenai finansial, nanti boleh teman-teman kita kasih waktunya. Kemudian nanti ada kuis di mana di akhir itu kita akan ada kuis mengenai materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir nanti kita akan ada closing. Nanti untuk kalau closing juga ada pihak dari Yogi dan pihak dari tim kasih namanya SGH-nya juga. Oke, paling itu teman-teman sedikit perkenalan dari kami dan nanti kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Irma. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, pagi teman-teman. Oke, di sini saya bisa lihat jelas ya pagi teman-teman yang online sesi ya. Jauh di mata, dekat di hati, oke? Oke, tadi perkenalkan ulang ya, nama saya Irma. Mungkin tadi kalau di screen ada nama panjangnya, Irma SKM Naibahu. SKM bukan gelar ya, kalau gelar biasanya di belakang. Itu nama tengah ya, nggak lahir di kereta juga. Tapi karena saya orang Batak, jadi biasanya kalau anak pertama itu semua berlomba-lomba kasih nama. Kasih nama, nggak kasih biaya. Nama doang ya. Oke. Nah teman-teman tadi sebelum saya masuk ke materi ya, tadi saya lihat teman-teman nggak ada yang mau duduk paling depan. Any problem, ada masalah teman-teman? Takut masuk TV, walaupun di baris kedua masuk juga loh. Tetap terlihat kan Mbak cantiknya? Enggak juga, oke. Tadi Rika udah sempat singgung ya, kita kebetulan materinya atau yang mau Irma coba sampaikan ke teman-teman itu terkait dengan merdeka finansial. Tanggal tua siapa takut? Ini tanggal tua aja, tua banget atau tua sekali atau gimana? Gajian tanggal berapa, Soho People? 25, berarti ini koma ya. Kalau di rumah sakit itu ada ukuran nadi, ya tekanan darah, ya udah mulai megap-megap. Berarti lumayan ya dikasih makanan hari ini ya? Gak jajan ya? Oke teman-teman. Nanti yang saya sharing ke teman-teman itu adalah sesuatu yang very light, sifatnya awareness. Tidak ada sesuatu yang berat atau heavy. Jadi kita di sini sifatnya sharing ya teman-teman ya. Yang Irma mau sharing di sini, Rika mau sharing di sini, UOB yang coba berbagi ke teman-teman itu kegiatan sehari-hari. Artinya teman-teman bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak bicara makroekonomi ya, kondisi global, market Rusia, Ukraina, Eropa dan teman-temannya. Oke, itu dan Irma tidak goes to details mengenai product investment. Jadi kita di sini bicara yang light, yang kira-kira teman-teman jalani sehari-hari. Oke, dan merdeka finansial artinya bukan berarti mau beli apa ada duitnya. Bukan ya, merdeka finansial artinya adalah apa teman-teman? Semua di sini pasti punya hutang ya, nggak usah malu, pasti punya hutang, hidup hutang. Ya. Karena kalau nggak punya hutang nggak hidup ya. Ini yang bertiga, oh Bu Rere nggak aku hitung ya. Yang berdua berani loh duduk depannya. Ini kursi panas. Biasanya kalau yang di depan direksi kan. Calon direksi, amin ya. Oke. Nyesel yang duduk belakang. Ya, aku mau sharing, ini bisa langsung sharing ya. Akan disukai. Oke, agak delay. Ada apa itu? Gemeter ya? Ya memang agak tremor ya. Belum terima gaji tremor. Sama kayak juga, makanya agak lemes ya. Sama tanggal 25. Oke, teman-teman ini temanya kita. Saya mau sharing mengenai angka keramat. Ya, angka keramatnya itu 50, 30, 20. Itu angka keramat. Jadi tolong teman-teman keep dulu kuncinya di angka keramat ini ya. Nanti Irma coba sharing dan berbagi sama teman-teman Soho. Oke, boleh next Rika. Agak delay ya. Kayaknya apa dia juga tahu karena mau tanggal gajian belum nyampe ya. Jadi lelah juga ini laptopnya ya. Oke. 50, 30, 20. Di lock ya teman-teman. Itu adalah angka keramat yang teman-teman bisa lakukan budgeting setiap hari. Ya, mau yang single
mau yang relations tapi complicated, ya. Kan kalau status gitu kan, status in relations tapi complicated, kan gitu ya. Mau yang statusnya berkeluarga baru, berkeluarga punya anak, ini applicable. Tapi tidak applicable untuk yang menjelang pensiun. Karena apa? Lambat. Ya, jadi di sini Irma lebih menyasar ke teman-teman yang masih usia produktif. Oke? Ini adalah dari bukunya senator US Senator ya, Elizabeth Warren. Kenapa konsep ini yang masih dipakai? Karena ini paling gampang. Konsepnya basic dan paling mudah. Yang selalu dipakai. Oke, sekarang kita mau tahu ya, si 50 ini apa, 30 apa, 20 apa. Teman-teman harus ingat ya, 50, 30, 20. 50 dan 30 maksimal, si 20 ini minimal. Irma ulang ya, 50-nya, 30-nya maksimal, 20-nya minimal. Oke, sekarang kita bedah ya, apa itu 5? Jangan tegang dong teman-teman, nanti saya pingsan. Dan lo beban banget kayaknya nih, ya kan kayaknya harus menolong teman-teman di tanggal tua, bukan itu loh ya, kedatangan saya loh ya. Nggak mau ATM juga Irma di sini. Oke, 50 itu kita bicara expense. Oke, expense itu artinya semua biaya-biaya teman-teman keseharian. Ya. Dan itu maksimal. Dari mana ngitung 50% maksimal? Dari gajinya teman-teman. Gaji termasuk kalau ada yang punya usaha lain, misalnya usaha online, ya semua pendapatan teman-teman sebulan, 50%-nya maksimal untuk expense. Nah, sekarang kalau kita ngomong expense, kalau di sini jajan gratis nggak Bu Rere? Oh Kak, ya mohon maaf ya, mohon maaf. Karena kalau ternyata gratis, kita mau ngelamar, lumayan kopi gratis tiap hari. Jadi kalau beli kopi, ya sarapan cuma bubur ayam, ya, atau temannya ada jualan keripik, di sini ada yang jualan? Banyak kan, demen banget jajan kan, beli ini, beli itu termasuk expense. Apalagi yang kan? Undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan apa gitu ya, atau acara kedukaan. Sekarang pertanyaannya Mas satu, kalau di sini ada terima undangan ulang tahun, undangan nikahan tuh sedih apa senang? Yakin senang. Tiba-tiba datang undangan 15. Senang nggak? Senang nggak? Jujur. 1, 2 senang ya. Di atas 2 udah nggak bisa lagi ya. Oke. Ampau-ampau, patungan, kado, patungan uang kedukaan termasuk di expense. Itu keseharian kita terjadi. Oke. Apalagi expense yang mungkin kecil-kecil teman-teman nggak terlalu merasa itu seperti yang ngeluarin duit banyak. Mohon maaf, kopi di sini harganya berapa? 20 sampai 30.000 lah ya. Oke. Ada yang lebih murah? Ada ya. Tapi kalau belinya sehari 2 cup sama nggak beli di sini? Sama. Jadi poinnya adalah bukan masalah mahal atau murah, tapi spendingnya teman-teman berapa kali. Oke. Sekarang kalau kita bicara 50, itu kan saya bilang expense. Ada yang mandatory expense. Mandatory artinya apa? Tergantung dengan stage level hidupnya teman-teman udah di mana. Ya. Yang mandatory artinya apa? Teman-teman mau nggak mau keluarin duitnya. Ya, kalau yang punya KPR atau ngekos atau ngontrak pasti harus bayar. Kalau nggak bayar gimana kira-kira? Diusir kan? Oke. Yang sudah punya anak, ada yang sudah punya anak di sini? Sudah banyak yang punya anak 2 siapa coba? 2 Bu. 2-duanya sulung. Ibu mikir loh, pertanyaan jebakan loh. Kalau 2-duanya sulung gimana? Oh oke. Ya kan, kalau 2-duanya sulung kan bahaya ya. Kan punya 2 anak, 2-duanya sulung, berarti bahaya ya. Oke. Bercanda Bu. Soalnya ibu langsung mikir, sulung nggak ya? Yang paling besar usia berapa Ibu? 13. Yang kedua? Jauh ya. Bobolan ya Bu ya. Nanti kita ngobrol aja ya Bu. Nah, child care Bu. Punya anak yang tadi usianya 13 dengan usia yang 5 tahun. Yang 5 tahun pasti child care-nya lebih banyak ya. Yang 13 care-nya lebih ke sekolah dan sebagainya. Betul? Jadi yang punya anak child care harus dikeluarin. Harus.
Oke, yang berikutnya apa? Utilities. Utilities ini wifi, listrik, ya, air, ya. Di sini masih ada yang pakai pesawat telepon di rumah? Oh, nggak ada ya. Kalau itu masih ada berarti kan Telkom maksud Irma, oke? Kemudian basic groceries. Basic groceries kalau teman-teman ke supermarket, membeli sabun, sampo, ya, kebutuhan bulanan. Itu yang groceries. Kemudian transportasi. Di sini transportasi ada yang nebeng teman mungkin? Oh iya, berarti hilang nih biayanya. Good, ya kan? Jadi menghilangkan satu biaya. Oke. Jadi di sini biaya teman-teman ini juga besarannya tergantung dari jenis transportasi yang teman-teman pilih. Ya, kalau mobil berarti ada kos parkir. Di sini parkir bayar kan? Oh, free. Nitip mobil aja sekalian ya kan kalau susah, misal mobilnya lebih dari 2 ya. Kalau naik transportasi umum pasti ada ongkosnya. Kalau naik motor, mobil pribadi ada bensin dan sebagainya. Dan di luar itu biaya apa lagi kalau punya kendaraan pribadi? Pajak, apalagi asuransi, ya. Jadi itu termasuk ke transportation. Kok hilang ya? Kemudian nextnya, ini tadi yang mandatory ya. Kita bantu bicara mandatory. Nanti saya lebih bahas expense itu macam-macam untuk awareness teman-teman. Kita bicara angka keramat kedua, berapa tadi? 30, maksimal atau minimal? Maksimal, aduh seneng deh. 30 itu artinya keinginan atau wants. Ini gambarnya nggak muncul, Bu Rere. Nah, wants itu artinya leisure atau entertainment teman-teman. 1 belanja, 2 nonton, 3 nongkrong, 4 pijit, ya. Lagi Bu, nge-gym, ya ampun, terus perawatan ya, itu wants ya, itu wants. Nah, sekarang pertanyaan Irma, coba di sini kebetulan banyak yang berhijab. Oke. Kalau hijabnya Ibu ini ya, kan rata-rata hijab warna-warni ya. Oke, kalau warna-warni berarti sebenarnya perlu nggak beli 144 warna gitu. Karena kalau perempuan itu ribet ya, perempuan ribet ya. Biru itu ada biru toska, biru keijo-ijoan, biru keungu-unguan, biru keping-pingan, itu semua biru dan beda-beda buat perempuan. Kadang-kadang suami kita suka pusing kan, mah kok beli lagi, iya belum punya. Apanya yang belum punya ya? Ya, karena biar matching, betul. Nah, matching itu adalah wants-nya teman-teman, wants-nya para perempuan. Kalau laki-laki apa wants-nya? Biasanya hobinya apa Pak? Kalau Bapak hobinya apa Pak? Rebahan atau kalau rebahan cuma begitu doang, nggak perlu modal. Modalnya AC ya, listrik. Oh refleksi Bapak, refleksi ya. Refleksi yang enak di Kelapa Gading ya Pak, segar sehat Pak. Saya juga suka di situ. Oke, kalau pria biasanya wants-nya lebih mahal dari perempuan. Contoh dia klub sepeda. Sepedanya kayaknya kalau nggak Brompton nggak keren. Road bike nggak keren, padahal pakai Wimcycle juga bisa, kan pakai sepeda ya. Cuma kadang-kadang biaya entertainment-nya itu adalah lebih ke arah gengsi, ya, prestis. Padahal mikir gitu, aduh belum bayar ini, belum bayar itu, itu sepeda mahalnya. Oke, itu wants. Traveling, itu juga wants. Apalagi kira-kira yang menurut teman-teman wants? Leisure. Diskon, ya kan? Kayaknya prestasi kan? Karena kalau jalan ke mall tujuannya ke apotik beli Paramex. Karena lewat counter diskon 70% pusingnya hilang. Larilah ke situ. Paramex budgetnya 3.000 ya, 3.000 rupiah ke situ jadi 300.000 jadi 3 juta. Luar biasa teman kita nih ya kan? Oke. Nah, masih belum teman-teman. Enggak apa-apa masih menunggu ya. Nah. Kita bicara tadi udah 50 30 maksimal dua-duanya. Sekarang yang 20 angka keramatnya. Maksimal minimal? Minimal. Oke. 20 ini adalah angka keramat saving. Jadi, dari total pendapatan teman-teman, 50% maksimalnya expense, 30% maksimalnya seneng-senengnya, 20% minimal menabung. Jadi konsepnya yang benar, karena ini minimal, berarti dia harus disisihkan terlebih dahulu. Karena minimal sifatnya. Karena kalau yang tadi itu tidak ada parameter sebenarnya teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaan Irma, ada yang nyampe 20% dari penghasilan? Nggak ada ya kan.
Sama, kadang-kadang susah ya savingnya. Karena begitu gaji masuk, tanggal 25, oke, 25 hari Jumat ya, betul teman-teman ya, berarti seneng banget hari Jumat, Sabtu Minggu masih seneng, Senin mulai lemas, ya, Selasa sesak napas, ya, Rabu kelar. Karena apa? Biasanya udah pindah tuh, bayar cicilan ini, bayar cicilan itu, bayar ini, habis. Oke. Tapi teman-teman pernah bertanya sendiri nggak? Walaupun seperti itu, teman-teman masih bisa melakukan womset teman-teman loh. Beli baju, nongkrong, nonton, pakai apa yo? Jujur. Ini teman-teman online juga, coba pakai apa? Oke, paylater. Teman-teman online. Paylater. Gak apa-apa, itu memang lagi hits. Paylater. Ya kan? Apalagi selain paylater, ayo. Kartu kredit. Apalagi, mudah-mudahan saya nggak dengar nih alternatif yang berikutnya. Pinjol. Oke. Nah, menurut teman-teman kenapa tuh timbul paylater, timbul pinjol? Kita nggak bicara kartu kredit, karena kalau kartu kredit itu resmi dari bank. Tapi kalau paylater dan pinjol, financial institutions, tapi somehow tidak under OJK. Kenapa mereka bermunculan menurut teman-teman? Karena konsumtifnya orang Indonesia itu luar biasa. Jadi it's a good business. Jadi ibu-ibu di sini kalau mau coba jadi lintah darat, Bu, itu lumayan penghasilannya ya. Ya kan lumayan. Teman-teman online di sini mungkin ada yang pernah terpikirkan bikin usaha lintah darat ya. Karena itu dari bunganya sama potongan di depan pinjam 10 juta. Yang ditransfer 8 juta. Dapat 2 juta teman-teman di awal. Right? Tapi begitu teman-teman harus membayar jumlah utangnya itu berlipat ganda. Ya, 20% langsung rumusannya harus disebutin dulu. Jadi kalau gajinya misalnya 10 juta, ya sudah 20%-nya berarti 2 juta. Langsung taruh. Taruhnya di mana, teman-teman? Sebentar, di rekening ada ATM-nya juga ya, habis juga, Bu. Oke. Ada lagi yang naruh di mana? Saham, oke. Kalau saham begitu ngekeluar nggak bisa diambil ya. That's a good idea. Karena kalau saham itu jangka panjang. Tapi saham di sini yang Irma maksud reksadana saham ya, bukan saham langsung ya. Kalau saham langsung itu beda mainannya. Kalau teman-teman mau ngelok tabungan dan mendisiplinkan diri si 20% tadi, taruh ke instrumen yang teman-teman nggak bisa bayar. Mau nungging, mau kayang, mau ngapain, nggak bisa ngambil. Ya, atau tidak ada ATM. Untuk yang bapak-bapak, jangan menyimpan uang di tempat-tempat yang menurut bapak-bapak itu safe. Karena para istri akan menemukan. Ya, jadi itu bukan menabung, ya, itu menggarami lautan. Ya, jadi selalu tuh gitu, taruh bawah bantal ketahuan. Ibu-ibu di sini kalau yang suka periksain saku suaminya kan kalau nemu kita nggak kebalikan. Betul? Nah, jadi ingat ya teman-teman, 50 maksimal, 30 maksimal, 20-nya minimal. Oke. Sekarang, ya. Di sini yang teman-teman online ada yang tanya. Di sini selamat siang Ibu Irma, mohon maaf izin bertanya. Ibu saya Lero ya, sorry. Maaf kalau salah. Dari marketing cabang Pontianak. Nah, beliau bertanya, bagaimana efektifnya menurut Ibu dengan cara mencatat setiap pengeluaran yang kita keluarkan untuk menjadi bahan pertimbangan budget untuk setiap bulannya. Tujuannya agar mungkin setiap bulan ya kali ya, bisa merdeka di keuangan. Oke, thank you dengan Bapak siapa tadi? Roy? Leroy, panggilannya Pak Roy? Oke, selamat pagi Pak Roy. Terima kasih pertanyaannya ya. Mungkin saya akan bantu kasih tips untuk menjawab tadi. Untuk menuliskan, itu sebenarnya metode yang paling efektif. Tapi penulisannya Pak, jangan pembulatan ya. Terutama kalau diberikan kepada asisten. Mohon maaf, Bapak sudah menikah atau belum? Kalau sudah menikah, biasanya kan istri yang melakukan ya. Istri-istri ini agak sadis pembulatannya. Contoh, belanja 21.600, itu 25.000. Ya, oke. Ya, 37.650.000. Oke, nah Pak Roy untuk mencatat hindari yang sifatnya pembulatan. Jadi kalau yang Bapak bilang tadi mau tahu efektif atau tidak dan mereview setiap bulan, berarti semuanya itu Bapak pencatatannya sesuai dengan nilai buku yang apa adanya.
Jadi kalau terima gaji juga kan Bapak tidak utuh ya, tidak bulat angkanya, itu Bapak harus sampai dengan keritingnya. Dan pengeluarannya juga sesuaikan dengan struknya, dengan buktinya, dan itu disesuaikan sampai titik komanya, itu baru efektif Pak. Ya, jadi nanti baru terlihat mana yang Bapak bisa kurangi, mana yang enggak. Nanti saya akan ada pembahasan Pak Roy, karena expense itu ada dua, ada yang fix, ada yang variabel. Nah, di sini yang letak permainan Bapak bisa mencoba untuk mengefektifkan gajinya Bapak dengan mengurangi yang variabel, bermain di variabel. Itu mudah-mudahan menjawab ya Pak Roy ya. Thank you buat pertanyaannya. Nanti boleh disampaikan lagi Pak Roy ya kalau masih belum puas mungkin ya. Oke, nah teman-teman tadi yang Pak Roy tanya, pencatatan itu penting ya, tapi seperti Irma bilang jangan melakukan pembulatan. Ya, karena apalagi perempuan, pembulatan itu mengerikan. Ya, misalnya utang suami 150.000, oke? Utang kedua 150.000. Tahu nggak jumlahnya jadi berapa? 2.100.000. Ya, kan 150 000 ya. 0-nya tetap 0, 50 100, 1 tambah 1 2. 2.100.000. Jadi tolong teman-teman, itu akan mengacaukan pembukuan. Kalau di sini finance-nya Soho tidak akan melakukan pembulatan. Dia pasti akan menghitung jumlah keritingnya. Teman-teman juga terima gaji keriting kan? Ya, jadi jangan pernah bermain dengan bulatan. Kalau yang tadi ya, yang Pak Roy tanyakan, kalau teman-teman mau mencoba tips dari Irma, pencatatan setiap bulan dilakukan itu efektif. Tapi harus jujur. Ya, oke. Ini yang once ya. Kemudian habis once kita ngomongin yang saving. Oke. Dari yang Irma tampilkan di layar, mungkin teman-teman yang online juga bisa lihat ya. Itu ada, tadi ada yang udah menyebut stocks. Oke, saham. Ya ini sebenarnya investment yang lebih advance, karena kalau sudah naruh di stocks, itu anggapannya adalah duitnya gone. Dalam arti gone dalam jangka waktu panjang. Kalau teman-teman menabung, tapi ada tujuan jangka pendek itu berapa lama teman-teman? 1 bulan sampai 3 tahun. Teman-teman hanya bisa pilihannya di time deposit atau deposito. Jangan pernah menaruh di instrumen lain. Karena nanti kalau di instrumen lain, pada saat teman-teman butuh dananya, uangnya tidak sejumlah yang pertama. Kan bisa jadi kalau di instrumen investasi kan tergantung market ya. Kayak sekarang market Indonesia, which is good atau enggak, tadi nyebut saham siapa ya? Mbak Cantik, main di saham apa Mbak? Bukan saham yang games itu bukan kan? Oh bukan, oke. Yang koin-koin itu ya kan Pak? Dengan Mbak siapa? Mbak Dian main di saham apa? Saham langsung atau reksadana saham? Campuran dan reksadana saham, luar biasa. Sekarang kondisinya? Lagi jelek. Reksadana? Betul. Oke, good. Thank you, Budian. Kalau sekarang Irma boleh advice, nanti kalau ada rezeki, Budian bisa tambahin lagi aja dulu ya. Karena sekarang itu trennya hanya beli aja, nggak taking profit. Kenapa? Dari mulai Rusia perang ya dengan Ukraina, tetap bagaimanapun juga Indonesia marketnya ke US. So, market kita itu tetap ngelihatnya ke sana kiblatnya. Tapi market Indo still stabilize karena inflasi kita tidak se-crash US. US masih mau naikin suku bunga, berarti market yang not even getting better. Tapi Indonesia inflasinya tertekan. Ya, jadi bagus, datanya juga bagus. Tapi sekarang yang menjadi isu adalah isu politik, mau pemilu. Oke, jadi sahamnya akan reksadana saham tadi Bu samain campuran yang isinya blue chip itu pasti dia akan koreksi negatif dulu ya. Tapi nanti dia mungkin climb up. Cuma mungkin belum bisa balik ke titik di September 2022. Jadi sekarang adalah tambahin aja, beli aja. Well anyway teman-teman ya, reksadana di bank mulai dari 100.000 bisa loh. Bisa loh, tapi kayaknya berat. Ya naruh 100.000 berat banget, tapi kalau mampir ke Zara, kemana tuh nggak berat, bawa kantongan prestasi banget. Oke, jadi coba mulai hal-hal kecil ya. Thank you Bu Dian, nanti mungkin ditambahin porsinya Bu ya, dan boleh dicoba market bonds ya Bu, market bonds. Oke, wealth accumulations itu adalah kita bicara
Setelah deposito saving biasa, baru ke instrumen yang tadi, reksadana, saham langsung, atau yang plafon-plafon yang online, kayak Ajaib, ya platform-platform seperti itu. Tapi teman-teman harus bijak memilih, ya. Kalau dibilang sama bank, memang fee mereka lebih kecil. Tapi varian produk sebenarnya memang tetap lebih banyak di mereka. Karena kalau bank, itu akan benar-benar selektif. Rata-rata bank itu hanya memilih yang performanya memang sudah bagus. Fee memang lebih mahal. Kenapa? Karena ada jasa si advisory-nya. Kalau pakai platformnya online, siapa yang advice ke teman-teman? Ya tadi yang terima kasih ke Budian, it's kind of advice. Advice itu yang fee-nya sedikit jadi lebih mahal. Oke. Stock yang tadi direct stock, current saving yang saving biasa. Tapi kalau teman-teman taruh di saving biasa, tolong tabungannya jangan disatukan sama rekening gaji. Karena gini, contoh. Gaji 10. Oke, kata Bu Irma 20%. 2 juta nggak boleh pakai. Spending 8 juta. Begitu gaji masuk, jadi berapa? 12. Di sini lagi 2 juta. 4 juta udah ya. Spending. Gaji masuk lagi. 14. Lama-lama psikologis teman-teman itu, duit gue banyak juga. Pasti kepake nih yang 4 juta, potong deh. Kepake nih, bagaimanapun caranya pasti terpakai. Karena kayaknya alergi ya, prestasi adalah begitu masukin ATM di mesin ATM, boleh nggak jangan dicoba lagi, saldo Anda tidak cukup. Sayangnya belum ada ATM kayak gitu ya. Kalau kayak gitu pasti kena mental ke ATM, oke? Oke, ini saving. Oke, teman-teman berikutnya Irma mau coba membahas. Nah, ini yang tadi Irma bilang. Yang 50 tadi yang Kak Rahmatnya kan maksimal ya. Oke, kita bicara biaya hidup, betul ya? Ada yang fix, ada yang variabel. Nah, yang bahaya teman-teman itu yang variabel. Kalau yang fix, ini sudah jelas jumlahnya. Ya, mortgage-nya berapa, uang sekolah anak berapa, ya. Sudah jelas nih. Ada yang loan, KMG, KTA, pinjol, pay letter, sudah jelas jalannya. Tapi yang variabel, ini yang dangerous. Ibu-ibu lagi nih sasarannya. Karena kalau bapak-bapak kan nggak bayar. Ibu-ibu, kalau belanja ke supermarket, list nggak? List. Tapi misalnya nih, lagi jalan udah pakai list. Promo minyak goreng, beli 2 gratis 1. Diambil pasti. Ya pasti kan, padahal minyak goreng masih ada. Sapu juga nggak rusak, tapi karena lagi promo, beli minyak goreng 2 gratis 1, pasti diambil. Betul kan? Jadi itu yang ketidakdisiplinan itu yang bikin bengkak biayanya. Minyak goreng masih ngapain numpukin kan? Jangan-jangan kita salah satu ibu-ibu yang bikin harga minyak waktu itu meningkat tajam gitu. Kita numpukin di rumah gara-gara promo, ya. Utilities. Kenapa saya put utilities itu variabel? Karena token listrik itu variabel. Tergantung usage-nya teman-teman. Betul ya? Yang variabel lagi apa? Di sini ada yang pakai asisten pembantu rumah tangga. Ada? Pakai babysitter, tukang kebun, supir. Sejahtera sekali loh Bu Rere. Aku mau pindah sini loh. Bisa pakai jasa tukang kebun. Yang paling biasa kan pakai pembantu rumah tangga atau babysitter ya. Oke. Siapa pakai babysitter? Pengasuh, maksudnya pengasuh. Bobo, ya bolehlah pokoknya ngasuh anak ya. Nah, biasanya gini teman-teman ya. Saya pernah shock waktu itu di Mall Kelapa Gading. Jadi saya turun di lobi, ada di belakang 2 Alphard, sama-sama warna putih. Alphard yang pertama, setelah saya turun ya, karena saya habis itu nunggu teman saya, ada yang turun, rombongan nih. Bapaknya ada, ibunya ada, anaknya 3. Masih, ya dibilang kecil-kecil banget enggak, tapi belum kendal. Alphard kedua. Ternyata si ibunya ini nungguin Alphard kedua. Yang turun suster, rombongan suster. Susternya 4. Tadi kan anaknya 3. Akhirnya saya mikir gini, oh suster bapaknya. Suster bapaknya dong, siapa lagi? Nah kadang-kadang gini teman-teman, anak 1, asisten 1, anak 1, asisten 1. Kalau udah agak gede kan anaknya bisa asis diri sendiri. Itu masuknya variabel. Coba dilihat lagi mana biaya-biaya mungkin bisa dikurangi. Contoh mobil ya, untuk supaya garasinya terpenuhi dengan bagus, ya kompetisi sama tetangga, padahal nggak bisa dipakai atau nggak bisa nyetir padahal. Ya kan, bayar bensin dia, pajaknya dia, rusak juga itu mobil. Nah itu variabel, teman-teman, masuknya ke sini.
Transportasi itu juga part of expense yang variable ya. Konsepnya beli mobil. Teman-teman online di sini Irma believe ya, pasti juga teman-teman punya mobil atau punya kendaraan elektronik lainnya. Sekarang yang punya mobil, siapa punya mobil? Jangan bohong. Masa nggak punya mobil semua? Ini namanya bohongin saya loh. Siapa yang punya mobil pribadi? Oke. Ibu yang tadi prestasi kalau diskon. Ibu siapa? Ibu ini. Mobilnya berapa tuh? Oh, satu aja. Baru satu atau satu aja? Satu aja. Pada waktu beli mobil, memutuskannya based on budget, based on keinginan, pemaksaan, atau gimana Bu? Oh berarti, tapi bukan yang mobil travel gitu kan? Bukan, tadi nggak keluar. Soalnya kan bilangnya kan keluarganya banyak ya, jadi kan takutnya ibu punya mini van gitu. Halo. Kayaknya usaha travel juga sih ibu ya. Oke, beli mobil karena kebutuhan ya Bu. Oke, teman-teman tahu nggak konsepnya? Bagaimana teman-teman menentukan budget mobil ya teman? Contoh, teman-teman punya duitnya 500 juta. Kemampuan untuk mencicil apa segala macam pokoknya 500 juta. Teman-teman boleh beli mobil yang budget berapa? Ya, berapa persen dari 500 Bu kira-kira? 50%, betul Bu Widi. Jadi kalau teman-teman punya budget 500, belinya hanya boleh harga 250. Karena si 250 itu ongkos buat cuci, isi bensin, ya, dan maintenance asuransinya. Jadi istilahnya tuh teman-teman punya mobil jangan nanti pusing. Ya kan udah gaya, ya kan pakai yang ada lambangnya mau nyerang gitu atau pakai apa, tapi kan di dalam aduh anjir apa saya belum bayar ini belum bayar itu kan konyol ya. Jadi harus disesuaikan. Jadi dari awal teman-teman beli transportasi itu harus dipikirkan tuh karena variabelnya dia banyak, bensinnya segala macam. Contoh ya Pajero, Pertamax Dex itu agak serem-serem ya kalau ngisi bensin ya. Akhirnya di sini kalau ada yang mau nebeng-nebeng pasti mikir kalau pakai Pajero gila gue ngantri dia dulu. Nanti drop dia ke sono, bensinnya udah berapa. Jadi kalau teman-teman masih mikirin bensin, berarti teman-teman tidak ready punya itu mobil. Jangan beli. Gitu. Emang ada yang salah kalau beli mobil murah? Kan nggak dibayarin juga sama teman kita, betul kan? Ya, jadi nggak ada gengsi teman-teman. Di saat gengsi bermain, variabel Anda bengkak. Variabelnya bengkak. Jadi harus disiplin di sini juga variabelnya. Sampai di sini ada yang mau ditanya, mungkin teman-teman online ada yang mau ditanya mengenai variabel. Variabel ini juga termasuk personal care ya. Para pria juga biasanya punya kebutuhan, misalnya nge-gym dan sebagainya, itu variabel. Kan nge-gym juga nggak harus yang bayar 5 tahun ke depan kan. Kan kadang-kadang suka ada paket yang begitu ya, bayarnya berapa, cari aja yang bayar bulanan. Kenapa harus bayar? Karena kita nggak bisa prediksi hidup kita kan, ternyata mungkin 3 bulan ke depan kita nggak available buat nge-gym, tapi udah bayar. Itu mengganggu variabel. Oke, kalau nggak perlu tukang kebun, nggak usah lah. Misalnya cuma kepetak gini pakai tukang kebun kan. Ya kan, atau pakai driver. Kalau memang perlu, hire driver. Kalau enggak usah. Jadi nanti teman-teman boleh cek nih di variabel. Kalau fix, no negotiable. Karena kalau dia tidak dibayar, bahaya. Kalau yang ini, masih bisa diakalin. Pampers, yang mahal Pampers apa Bu? Mami Poko kan Bu? Iya, Pokoknya juga bagus. Tapi memang kita lihat lagi kondisi anak kan. Kalau dia ternyata alergi, ya kita nggak bisa pakai dong yang alergi. Nah jadi kayak gitu bisa disesuaikan. Ya, sama kayak susu anak. Formula bukan berarti yang makan susu sapi, minum susu sapi nanti dia nggak berkembang dengan baik, tak juga. Lahirnya nggak harus di rumah sakit Brawijaya juga, itu variabel. Kadang-kadang kita milih mau lahiran di Brawijaya deh, gue, ya kan? Begitu lihat bilnya, tambah pingsan, ibunya komplikasi, makin lama di rumah sakit. Ya, jadi kayak gitu-gitu tuh sesuatu yang kadang-kadang teman-teman tidak sadari. Ya, itu biaya-biaya variabel yang kalau teman-teman catat coba deh. Iseng aja catat. Itu ngeri angkanya. Laki-laki di sini perokok? Rokok enggak, laki-laki sejati loh. Zaman gini jangan. Jangan sekali. Jarang. Ada yang merokok? Bapak merokok? Merokok Pak. Sehari berapa bungkus Pak? Setengah bungkus. Kalau diminta teman ngasih nggak Pak?
Karena harga rokok sekarang udah mahal. Saya agak pelit kalau ngasih. Nggak kasih, Pak. Nggak ngasih. Kan biasanya di modal paru-paru, Pak. Korek nggak punya, rokok nggak punya. Minta semua modalnya paru-paru doang. Rokok ya Pak, setengah bungkus sehari. Berarti setengah bungkus sehari, berarti Bapak kalau dalam seminggu 2 bungkus, 2-3 bungkus. Oke. Rokoknya yang kelas yang mana Pak? Harga 30 ke atas, 40 ke atas? 20-an. Oke, kalau Bapak kali dalam sebulan, kalau 20 seminggu 80, kali 4, 320 kali setahun ya Pak. Ya, itu kan spendingnya soalnya sekali spending cuma 20.000, betul ya. Tapi begitu spendingnya berkali-kali, itu rokok masuk variabel. Kadang-kadang rokok itu Pak suges aja. Karena saya pernah ngetes ya 2 hari nggak mati ternyata Pak. Ternyata nggak mati gitu kan, kalau nggak ngerokok nih nggak bisa nih, ternyata sih nggak ngerokok 2 hari nggak mati. Ya, tapi begitu ngelihat orang lain ngerokok otomatis Pak, itu sugesti. Itu masuk ke variabel. Oke. Nah, sekarang kalau bicarain tadi, kita mau bahas emosi. Teman-teman online masih nyawanya masih aja. Oke, aman ya, aman ya. Oke, sekarang kita bicara yang tadi needs or wants. Karena ada orang suka bilang, ya saya butuh. Tapi orang bilang, itu mah keinginan kamu doang. Needs kalau 90% logik Anda yang berbicara, wants itu kalau emosionalnya yang berbicara. Sekarang Irma tanya, teman-teman online, yang di sini, baju yang saya pakai, saya belinya logik apa emosional? Ini nih, renda yang luar biasa renda ini. Sengaja loh, saya udah tahu ini sesuai tema saya tanggal tua. Kalau tanggal tua itu harus bikin mood bagus. Kaca tuh seneng, cantik. Ya kan, walaupun dompet nggak cantik nih. Kan? Gimana teman-teman, bagus kan baju itu kan? Ya kan? Kira-kira saya beli ini teman-teman logik atau emosional? Good, emosional. Karena kan saya nggak perlu juga yang kayak Renda Horden ini kan. Nggak perlu, pakai baju biasa juga nggak ada masalah. Tapi kan lagi hit bukan yang bahan-bahan, apa nih kalau teman saya bilang, kelambu. Bahan kelambu. Ya, nggak ngerti di mana, tapi karena lagi tren ya, dan kebetulan saya nggak punya. Jujur loh, ibu ini di H&M lagi diskon ya kan. Tujuannya waktu itu ke mall ngapain? Bukan, nggak beli obat juga. Jadi tujuannya waktu itu ke mall karena anak saya besokannya disuruh bawa wortel yang ujungnya belum dipangkas karena mau tanam. Nah, tapi karena parkirnya di lantai store, H&M, tulisannya clearance sale ya kan. Langsung degup jantung lebih kuat. Saya coba mengignore tapi feeling guilty-nya besar. Emosi saya bermain. Sampai dalam kalau nggak belanja, makin emosi dong. Saya beli lah yang perlu. Oke, jadi teman-teman yang online ini saya beli secara emosi banget ini, ya, emosi banget. Karena saya mau kasih pertanyaan, ada beberapa yang pakai kacamata. Saya mau tanya, kacamata Anda emosi atau logik? Oh, oke. Tapi basicnya si kacamata logik atau emosional? Dia dua, both side. Kacamata itu logiknya ada, emosionalnya ada. Yang logiknya adalah kalian butuh lensanya. Emosionalnya apa? Bentuk eye cat lah, dog eye lah. Yang ada nggak sih dog eye? Ya kan ada cat eye. Macam-macam, kacamata Korea yang bulat-bulat ya kan kayaknya nggak hits ya. Kalau teman-teman biasa pakai kotak atau yang zaman dulu tipis-tipis, sekarang zamannya agak nge-frame. Kayaknya teman-teman minta dibully kan kalau nggak ikutin tren. Jadi kalau kacamata itu dua-duanya masuk. Logiknya di lensa, emosionalnya di frame. Tapi lensanya pun bisa emosional. Contoh, transition lens. Itu emosional. Butuh nggak? Enggak sebenarnya. Ya, jadi itu sebenarnya permainan kehidupan sehari-hari yang teman-teman coba bisa review. Sama yang tadi saya bilang hijab. Hijab kan, warna hijau itu berderet. Biasanya kan kebetulan saya punya sister muslim ya. Jadi kalau ke rumah dia tuh ada kayak standing untuk hijab. Itu by warna teman-teman. Nah, saya agak stres ya. Karena warna biru sendiri,
merah sendiri, hijau. Itu karena gradasi warnanya. How come ya? Belum lagi ngeliat sepatunya harus disesuaikan dengan hijabnya. Karena perempuan itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling complicated ya. Kalau nggak matching, moodnya juga berubah. Itulah emosionalnya bermain kalau perempuan. Satu tips dari Irma untuk para perempuan terutama, jangan pernah belanja atau doing something yang mau spending money dalam keadaan perut lapar. Itu psikologisnya, teman-teman akan membeli apapun yang menurut teman-teman, gue harus punya. Pernah merasa sampai rumah buka bungkusan, kenapa ya saya mesti beli ini? Coba diingat-ingat, itu pasti kondisi lapar. Lapar dalam artian sebenarnya teman-teman ya, jadi belum sarapan, telat makan saya pokoknya empty, jadi asam lambung naik. Atau teman-teman kebanyakan kopi. Ya, kalau bapak-bapak biasakan Pak, jangan terlalu, kalau yang pria itu lebih kepada make sure pada saat mau spending Pak, informasinya jangan terlalu banyak ke istri ya, ke pasangan ya. Kalau laki-laki itu kan prestasi ya, maksudnya mengeluarkan duit dalam jumlah besar itu prestasi. Jadi yang perlu diperhatikan Pak, lebih dikalkulat, lebih dipikirkan dulu, baru Bapak mengumandangkan gitu, kalau yang laki-laki ya. Karena kalau laki-laki sebenarnya tidak se-emosional perempuan. Jadi kondisi lapar ataupun kenyang, dia lebih logik kalau laki-laki. Perempuan enggak. Jadi make sure yang perempuan, pastikan perut Anda kenyang. Kenyangnya bukan kenyang kembung kopi, bukan. Kenyang. Karena di saat teman-teman belanja dalam keadaan asam lambungnya penuh, teman-teman belum makan, teman-teman tidak akan berlogik dengan spending. Pada bazar tuh bisa dari ujung sampai ujung tuh plastiknya ditanteng semua. Beli keripik pisang, rasa barbecue, rasa temuan keripik pisang tapi. Itu perempuan kadang-kadang sampai kubikel meja, kenapa gue beli ginian ya? Antara penting nggak penting ya. Jadi emosional sama logik itu kadang-kadang ngeblur. Tapi coba teman-teman dan jangan pernah melakukan sesuatu itu karena tren doang, gengsi doang. Walaupun itu kita susah ya. Di sini ada yang pertama kali kerja di Soho. Online, teman-teman online ada yang pertama kali experience working-nya di Soho. Kalau ada silakan boleh diketik. Teman-teman sini ada? Yang terima gaji pertamanya di Soho ada? Oh, berarti udah graduate semua berarti ya? Jadi semua ya kayaknya ya. Oke. Yang di sini deh Bu Idi lagi deh. Yang tadi punya usaha. Bu, pertama kali kerja duitnya dimanain? Ayo, jujur. Duit pertama waktu terima gaji. Diapain? Nah, oke, cukup sampai di situ. Pertama kali terima duit, psikologisnya manusia adalah spending. Bagaimana ini habis? Satu tips dari Irma, nanti kan teman-teman seperti tadi Pak Roy bertanya ya, dicatat setiap hari. Teman-teman jangan cuma nyatet pengeluaran. Semua pengeluaran dicatat, termasuk saving. Nah, habis itu dijumlahin. Yang keluarin berapa, savingnya berapa, dijumlahin dapat total ya. Oke, paling bawah, teman-teman tuliskan jumlah gajinya teman-teman. Bandingkan, dijamin pingsan. Kenapa? Kok cukup ya? Kok bisa hidup gue ya? Gaji gue segini, gue ngeluarinnya segini. Why? Itu tadi ya, pay later, pinjol, ya, sisi. Nah, jadi waktu teman-teman tulis expense, cantumkan di situ payment-nya apa. Contoh, yes. Contoh sisi. Pay later. Jadi kelihatan nanti siapa yang sebenarnya menopang hidup teman-teman. Yaitu hutang. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Hutang itu salah satu financial management ya. Tapi how to maintain hutang, bagaimana maintain hutang, bagaimana bersahabat sama hutang, itu yang teman-teman harus tahu. Kenapa Irma sama Rika hadir di sini? Kita orang bank. Produk kita banyak, tapi spesialisasi kartu kredit. Tujuannya apa? Bukan mau bikin teman-teman makin ngutang. Jangan apply our cards kalau teman-teman tujuannya ngutang. Teman-teman boleh apply UOB kalau tujuannya menikmati diskon, mengurangi biaya once. Jadi prinsipnya sebenarnya teman-teman ya, pakai kartu kredit, itu kalau misal pakai UOB diskon 20%, gesek kartunya. Kalau ternyata bill-nya sama, tapi teman-teman kondisi nggak ada duit, ya jangan jajan. Prinsipnya ada duit belanja, nggak ada duit, income. Ya, tapi kalau ada teman yang bisa ditabengin, kan itu rezeki kan, kayak tadi transportasi nebeng, kan menghilangkan expense yang tadi ya kan Bu.
Atau misalnya ada yang teman bawa bekal, kalian tahu temannya bawa bekal, cicip dong, cicip dong, cicip dong. Ya, nggak perlu keluar biaya makan siang. Tapi make sure teman-teman Anda tidak menyadari itu ya. Nanti di blacklist. Oke? Terus, powerful kartu kredit lainnya apa? Ada yang nggak punya sama sekali? Ada. Kenapa? Kenapa nih? Teman-teman online punya semua kan? Kartu apa aja maksud Firma? Bukan UOB. Kartu kredit? Enggak. Seumur-umur nggak punya. Kenapa Mbak? Boleh tahu alasannya? Boleh tahu alasannya kenapa nggak punya? Oh, belum butuh. Oke, saya jawab pertanyaan dengan Mbak siapa saya? Olive. Kartu kredit itu must have, tapi belum tentu dipakai. Jadi Mbak Olive harus punya. Saya boleh sharing sedikit ya. This is my personal kejadian. Jadi papa mama saya kan sudah berumur ya, di atas 70. Mereka dari zaman orang tua kita dulu kan nggak tren asuransi, betul ya? Jadi mereka hanya pakai BPJS. Hari itu saya lagi main ke rumah orang tua. Papa saya itu tadi masih bercanda-bercanda ketawa gitu ya. Tiba-tiba beliau muntah-muntah. Muntah dan muntahannya berwarna hijau. Ya, itu kan berarti tensi. Tensi mengarah ke jantung. Oke. Pas saya lagi di situ saya bilang, oke Pak, kita ke UGD. Papa saya tuh bilang, yang BPJS ya, yang BPJS. Yang menurut Nana dalam kondisi kayak gitu, saya mesti make sure gitu. Tapi ternyata rumah sakit pertama tidak terima BPJS. Papa saya ngotot pindah. Oke Pak Yani, one more try. Kalau enggak tetap masuk. Di rumah sakit kedua, BPJS juga nggak terima. Dia tetap ngotot pindahin. Tensi sudah 181. Oke, saat itu harga nyawa berapa di Indonesia teman-teman? Ada. Bisa teman-teman tidak bisa menunjukkan guarantee teman-teman bisa pay, teman-teman dikasih selimut juga enggak. Kasih air putih juga enggak. Dionggokin aja di sini. Saat itu yang saya gunakan adalah kartu saya nggak pernah terpakai. Limit paling besar di atas 100 juta, itu yang saya open limit. Bapak saya masuk ruangan, dapat dokter yang terbaik. Kebayang nggak kalau saat itu saya nggak punya apa-apa. Karena kan asuransi saya dari Yobi nggak bisa dipakai sama orang tua saya, betul ya? Kalau yang terjadi saya nggak punya kartu kredit, apa yang terjadi teman-teman? Mungkin udah ada risiko yang saya harus alami saat itu. Ya, contoh yang lain lagi, kalau teman-teman traveling, ya kali bawa banknotes, bawa uang cash banyak-banyak, kayak, mohon maaf, kayak inang-inang Batak di pesta adat ya. Ini banyak banget kan? Kartu kredit memudahkan Anda melakukan satu transaksi. Kedua, bukan kartu hutang ya teman-teman ya. Kartu kredit itu metode pembayaran. Jadi apa yang teman-teman pakai, teman-teman harus bayar. Jadi itu edukasi yang mau kasih. Tolong digantikan pay letter Anda, pinjol Anda dengan kartu kredit. Kenapa? Mereka lebih wise. Mereka nggak akan menekan Anda dengan sedemikian rupa dan fair. Bunganya juga nggak lintah darat kayak tadi. Betul ya? Kalau minjem sama teman di sini ada yang dibungain nggak? Nah, siapa tahu ya. Oh nggak ada yang minjem sejahtera semua nanti saya titip CV ya kan? Bercanda. Teman-teman online oke, masih Silvan sama Irma, Rika belum ada ini ya? Belum, oke. Nah jadi mengingat yang tadi ya, karena kehidupan kita banyak dari sisi emosi. Itu teman-teman lakukan dengan seperti yang tadi Pak Roy, good questions, itu dicatat. Ya, dicatat. Nanti iseng-iseng aja teman, dari hal kecil aja, nggak perlu on detail semua, at least mulai dari variabelnya teman. Kalau fix kita nggak bisa nego soalnya. Yang variabel aja. Jajannya, diskonnya berapa gitu ya. Pasti minus. Yang tadi teman-teman catat akan lebih besar pasak daripada tiang. Percaya apa enggak, Irma sudah dari 2010 ya, 13 tahun. Saya 9 tahun nikah, sisanya di wealth banking. Sampai saat ini saya masih minus. Tapi puji Tuhan minusnya menipis. Minusnya menipis ya. Karena saya dulu cards-nya banyak lebih aktif ya. Kemudian ada beberapa KTA, which is itu udah selesai otomatis ngecil. Tapi masih minus. Karena kalau kita nggak hutang, nggak bisa teman-teman. Hutanglah yang produktif. Contoh rumah, produktif. Harganya meningkat. At the end of the day, rumahnya punya teman-teman. Oke, kadang-kadang di sini apa yang menurut teman-teman tuh jangan pernah dicicil. Ada yang tahu nggak? Ini paling haram nih dicicil nih, paling haram.
Baju. Itu kartu suka ada kerjasama ya, brand tertentu dengan kartu. Ibu Irma mau dicicil nggak 6 bulan? Saya bilang, yang ada nanti cuci kering pakai, udah melar, kadang-kadang keluturan sama pembantu. Gue masih nyicil. Itu nggak produktif, itu satu. Kedua, kalau ada duit, belanja teman-teman, nggak ada duit nggak usah. Kartu kita promonya banyak banget. Teman-teman mau nongkrong, mau beli iPhone, mau mewah-mewah ala-ala makanan yang gyukaku dan sebagainya, kita punya promo. Jadi using that promo untuk menekan wants-nya teman tadi. Wants itu harus dibantu teman-teman, karena wants itu sebenarnya bisa ada, bisa enggak. Sekarang coba teman-teman jawab sendiri ya, dalam hati ya. Ada nggak yang di sini terima gaji itu hanya untuk expense saja? 100%. Hati, percaya sama Irma, umur Anda nggak panjang. Saya terlalu jujur ya, jujur ya. Karena gini teman-teman, teman-teman kan kerja ya, udah capek ya, betul ya, harus ada apresiasi. Saya membeli baju horden ini juga kan apresiasi, walaupun emosi, tapi kan happy ya, bisa gila gitu kan, walaupun dari samping kelihatan gemuk lah apa-apa gitu ya, tapi happy. Kalau sampai teman-teman kerja, tapi hanya itu lunasin hutang apa segala macam, nggak ada apresiasi di diri teman-teman, teman-teman will get depression. Dan itu banyak riset. Ya, kemudian make sure teman-teman punya yang namanya bumper. Apa itu bumpernya? Asuransi. Ya, terutama laki-laki, bapak-bapak, ya calon bapak yang masih single, single complicated, relation complicated. Punyalah asuransi Pak. Boleh googling ya, umur pria lebih pendek dari umur wanita. Yes. Jadi sekarang banyak, saya punya customer wealth, banyak yang mengasuransikan suaminya, ahli warisnya, istrinya. Itu namanya leverage, teman-teman. Bukan maksudnya berarti kita mengambil keuntungan, bukan. Konsepnya bukan kayak gitu. Jadi once ada resiko kematian dengan pasangan kita, kita bisa memberikan yang terbaik. Instead of rumah duka, instead of pemakamannya, kita bisa berikan yang terbaik. Karena kita nggak punya duitnya. Tapi kita mengasuransikan pasangan kita untuk memberikan dia yang terbaik. Begitupun orang tua. Begitupun anak. Saya punya asuransi 4 polis, anak saya cuma 2. 4 polis, oh satu lagi suami saya. Semua ahli warisnya di? Iya dong. Kan saya bayar. Konsepnya asuransi teman-teman memberikan yang terbaik. Jadi jangan ngeblunder gitu. Kadang-kadang kita banyak yang aduh buat apa ya asuransi, buang-buang duit. Kartu kredit juga ada asuransi namanya credit shield. Artinya apa? Melindungi hutangnya teman-teman di saat teman-teman terjadi risiko. Jadi jangan memberikan keluarga Anda tuh warisan-warisan yang sifatnya menyusahkan. Gitu. Nikmati fasilitas itu, banyak manfaatnya dan terutama teman-teman bisa daftarin PLN, Telkom. Menghindari apa sih teman-teman? Menghindari lupa bayar. Jadi sudah pasti ke, nanti teman-teman sortir ya, coba sortir, transferin ke kartu kredit, akan lebih disiplin, karena udah jelas. Hilangnya, oh saya hilang 5 juta, ya udah. Kalau ternyata duit senang-senangnya tinggal 100.000, ya nikmatilah dengan 100.000. Nebeng aja sama temannya, ada apa nebeng, ya kan. Modal baju diumbang-umbang aja tuh, terutama perempuan yang, ih ternyata saya punya baju ini, ternyata saya punya baju ini, ternyata ini masih ada tagnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Oke. Sampai di sini teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman online masih ada ya, teman-teman online lah masih ya. Halo. Masih ada ya? Belum ada yang dari. Next. Kalau bicara emosi memang gimana ya. Nah, ini luar biasa tagline-nya ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman tidak aware. Karena gini ya, kita sebagai karyawan, Toho People saya di Indonesia. Kita datang ke kantor dalam keadaan sehat, kerja, selesaikan pekerjaan kita, pulang, pada tanggal gajian kita terima gaji. Betul ya? Oke. Teman-teman bisa kontrol nggak? Kapan mungkin terjadi layoff? Bisa kontrol? Enggak. Pandemi? Bisa kontrol? Enggak. Oke. Di saat pandemi, di sini potong gaji nggak waktu itu? Enggak. Sama, Yobi enggak. Tunjangan aman ya? Oke. Let's say terjadi pemotongan gaji atau layoff. Yang tadi Irma sharing ke teman-teman, expenses dan sebagainya, tetap harus dibayar apa berhenti juga? Tetap harus dibayar. So, the power yang tadi 20% itu matters teman-teman. Karena ini fungsinya di sini. Teman-teman save saya sekarang, I will save you later. Itu psikologis efeknya itu terjadi pada saat di saya. Suami dipotong 20%. Bonus nggak keluar, THR nggak keluar.
Saya baru di UOB. Jadi saya belum punya hak untuk KR. Teman-teman tahu nggak saya ngapain? Saya pandangin tuh lemari saya sama baju-baju saya, anjrit, nggak ada yang nolong ya. Dijual nggak ada yang mau kemana juga di lockdown ya kan. Things yang teman-teman beli itu nggak akan menolong. Kalau dibilang tas investasi, jam yang kelas mana dulu, benar kan? Kan bukan jam gas juga yang bisa di-trade-in kan? Bukan tas Carlos Senket juga yang bisa di-trade-in, right? Jadi jangan menganggap apa yang teman-teman beli, yang teman-teman pakai itu investasi. Investasi dalam arti apa sih sebenarnya? Apresiasi diri. Tapi untuk jangka panjang, please don't. Coba mulai di aware. Karena gini, naik gaji di sini berapa tahun sekali? Sebulan sekali? 3 bulan sekali? Tahun sekali. Naik gaji berapa persen? Ayo berapa persen? Aduh, langsung gitu ya kan? Aduh. Tapi kan tetap harus bersyukur kan teman-teman. Betul dong? Oke. Saya naik 3%, 2%. Kalau teman-teman naik berapa persen? Oh, 20-30% ya. Baru kerja, belanja matahari. Naik gaji, Togo. Naik gaji lagi, Singapura. Naik gaji lagi kemana? Udah katanya gatal-gatal kalau beli ini. Itu kan psikologis, emosional itu kan. Jadi kita imbangkan. Prinsipnya teman-teman mau naik gaji berapapun jumlah Anda, keep standar life-nya sama. Oke, teman-teman tim Yobi udah ada untuk membantu Anda. Apply kartu kami bukan untuk membantu teman-teman ya, tapi membantu lifestyle-nya. Yang doyan belanja kita punya kartu belanja, yang doyan nyalon kita punya kartu nyalon, yang doyan traveling kita punya kartu traveling. So manfaatkan itu untuk mengurangi efek expenses-nya teman-teman. Oke, thank you. Sebelum masuk ke pertanyaannya, saya kembalikan dulu ke Rika. Thank you teman-teman online. Oke, teman-teman, gimana setelah mendengarkan materi dari Ibu Irma? Sudah apa sih namanya? Teman-teman jadinya udah apa sih? Tadi kan udah ketawa, terus habis itu juga kan udah materinya udah tersampaikan. Kira-kira teman-teman di sini kalau teman-teman yang di online atau teman-teman yang di sini mungkin akan ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, boleh. Nanti kalian tadi ada sebagian yang di online bertanya. Nanti kalau teman-teman yang di sini yang mau ada tanya perihal finansial tentang apa gitu ya yang berhubungan dengan kita dari Bank Yobi, nanti kami persilakan, nanti dia akan kita bantu untuk kita bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan Ibu dari online. Oke. Ini saya coba baca satu-satu ya yang belum terjawab ya. Ini dari Bapak Deden Komara. Mau bertanya Ibu, apakah bisa dikatakan sudah merdeka finansial sementara kita tidak punya tabungan investasi? Karena saat ini saya selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya punya. Punya keluarga, punya anak, punya badan sehat, dan punya pekerjaan. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya Ibu. Tadi apakah sudah merdeka secara finansial tapi nggak punya tabungan, betul ya? Bisa dikoreksi kalau saya salah. Oke. Ya, betul. Merdeka finansial itu artinya satu teman-teman ya, hutangnya termanage, tabungannya tetap harus punya. Karena yang tadi saya sharing ya Bu ya, part of dari financials itu adalah tabungannya di minimal 20%. So Ibu belum merdeka secara finansial karena once Ibu terjadi resiko dan membutuhkan duit cash, Ibu harus melikuidasi aset yang Ibu punya. Which is kalau Ibu melikuidasi contoh mobil dijual karena BU, berarti harganya akan drop banget. Rumah dijual karena BU, berarti pricingnya akan below market price. Ibu tidak merdeka secara finansial. Kenapa? Aset yang Ibu sudah punyai dengan Ibu perjuangkan, Ibu harus lelang dengan harga di bawah market, harga di bawah Ibu harga beli, dan belum tentu Ibu ada kemampuan untuk membeli aset itu kembali. Jadi jawaban dari Irma adalah Ibu belum merdeka secara finansial. Your saving harus ada minimal 20%. Semoga menjawab Ibu ya. Thank you.
Terima Oke. kasih Pak Deden. Oke, Sudah terima kasih. terjawab Pak Deden. Sudah terjawab belum Ibu? Oke, bisa dilanjut. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, di sini ada dari Banjarmasin. Izin bertanya Ibu, Bu, kalau sudah terlanjur hancur masalah finansialnya, berapa lama waktu untuk keuangan bisa stabil lagi? Karena habis buat cicilan jangka panjang, misalnya rumah, kemudian untuk jangka pendeknya kendaraan dan kebutuhan sehari-hari. Oke, terima kasih atas pertanyaan ini. Hancur luluh lantak kayaknya. Enggak Pak, ini dengan kondisi begini, ini tidak hancur finansialnya. Why? Karena loan yang di sini adalah productive loan. Jadi tidak perlu merasa hancur ya. Tapi mungkin maksud pertanyaannya adalah, bukan hancur, tapi kok saya nggak bisa punya budget di luar, saya harus bayar kewajiban. Mungkin lebih ke arah situ pertanyaannya. Jadi saran dari Irma, just enjoy, seberapapun yang bisa disisihkan. Bukan matters masalah besaran uangnya. Starting dengan nominal kecil, 50.000, 100.000. Atau saya punya kasih tips ya, mungkin bisa dicoba. Misalnya bulan ini mengharamkan pecahan 10.000. So harus disiplin, bulan ini setiap kali ada pecahan 10.000 masukin ke amplop, tidak boleh dipakai. Nanti bulan kedua, bikin lagi challenge sendiri. Misalnya saya mengharapkan pecahan 20.000. Jadi setiap kali punya pecahan 20.000, tidak boleh dipakai. Boleh dicoba ya, so ini bukan hancur ya. This is cuma mungkin lebih ke arah nggak bisa bergerak karena cicilannya produktif dan kalau cicilan uang pasti jumlahnya besar. Semoga menjawab. Thank you. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang di Banjarmasin ya. Nah, kemudian dari Palembang ada pertanyaan, siang Ibu Irma mau tanya, kalau kita selalu menabung, mau tanya kalau kita selalu menabung dahulu, baru kemudian menggunakan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi sering terjadi karena dananya kurang. Lalu mengambil utang, apakah hal ini termasuk ada yang salah atau ada cara yang baik untuk membagi hal ini? Apakah antara reksadana dan deposito yang mana yang lebih baik dan apa yang membedakannya? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Edo ya, dari Palembang. Ya, betul. Oke, Pak, ini kayaknya ada beberapa pertanyaan ya. Kalau yang Bapak bilang sudah selalu menabung, baru kemudian menggunakan sisa untuk kebutuhan, tapi sering terjadi dananya kurang lalu mengambil hutang. Ini tandanya nggak disiplin, Pak. Ini nggak disiplin ya. Berarti Bapak boleh coba hitung ulang kebutuhannya berapa, tabungannya dikecilin. Jangan nerbitin hutang, padahal tabungannya ada, Pak. Tabungannya dikecilin, jadi kalau yang Bapak lihat pengeluarannya adalah fix, mau tidak mau Bapak harus keluarkan, dan ambilnya dari tabungan, tabungannya dipotong. Artinya gini, misalnya Bapak komit 1 juta. Mungkin dengan Bapak lihat, waduh ternyata kurang. Kalau Bapak terbitin hutang jadi konyol, Pak, karena hutang ini harus Bapak bayar. Jadi yang Bapak harus lakukan adalah, porsi tabungannya tetap harus ada, tapi mungkin komitmennya diturunkan untuk menutupi yang ini. Tapi alangkah baiknya Pak, itu kebutuhan sehari-harinya direview apa? Karena kalau kayak begini lebih bahaya Pak, karena tabungannya ada, yang ada hutangnya meningkat, belum tentu Bapak bayar sesuai dengan jumlah hutang, bunganya muncul, akhirnya tabungannya kegerus semua. Itu pertanyaan yang pertama. Yang berikutnya, kalau yang salah atau cara yang terbaik untuk membagi, yang tadi ya Pak ya, direview dulu, kemudian dikurangi porsi tabungannya, untuk membayar kewajiban. Antara antara reksadana, deposito, mana yang lebih baik? Saya tanya ke Pak Edo, kebutuhan Bapak jangka waktu berapa lama? Kalau menabungnya ada kebutuhan yang mau dibayar, contoh Pak, 12 bulan lagi saya mesti bayar uang pangkal sekolah, dan pilihannya deposito. 1 tahun setengah, saya mau bayar lagi, mau DP rumah misalnya, tapi saya mau nabungin, deposito Pak. Jadi jangka waktu dari mulai sebulan sampai 3 tahun itu pilihannya cuma deposito. Kalau Bapak punya medium term, ya udah 3 tahun ke atas, Bapak bisa coba pilih reksadana. Jadi mana yang lebih baik itu tergantung Pak Edo punya jangka waktu berapa lama, kebutuhannya berapa, kebutuhannya untuk apa. Kalau kebutuhannya jangka pendek, jangan pernah masuk reksadana Pak. Karena kalau marketnya crash, uangnya belum kembali di posisi awal. Semoga menjawab Pak Edo, makasih. Oke, next-nya, apakah ada kerjasama kartu kredit Yobi dengan Soho?
Oke, thank you. Ini pertanyaannya ya. Yap. Kerjasama nggak ada. Kita penawaran secara casual. Kenapa kita menawarkan Soho? Karena Soho People orangnya disukai oleh UOB. So Anda ini potensial untuk memegang kartu kredit. Artinya secara research, employee-nya Soho itu akan menggunakan credit card dengan Wise. That's why kita offering ke Soho. Untuk kerjasama kita belum ada, mudah-mudahan ada nanti ke depannya. Thank you. Oke, next dari Ibu Marina Tamara. Yang Ibu Irma, mohon pencerahannya. Berapa persen yang sesuai untuk diniatkan menabung tiap bulannya agar bisa mengurangi pokok hutang KPR yang hanya bisa dilakukan setahun sekali sehingga otomatis bisa mengurangi jumlah Tenor cicilan ya? Ya. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau saya boleh saran Bu, KPR-nya nggak usah ada cita-cita pelunasan di awal atau mengurangi pokok. Ini, itu cash flow. Jadi kalau KPR, stay as it is Bu. Selama Ibu melihat jangka waktu itu masih panjang, biarkan Bu. Karena konsep financial, di saat yang sudah ada term jangka waktu tertentu, dengan bunga yang spesifik, dengan jumlah yang fix, just let it be aja Bu. Jadi jangan mengganggu cash flow. Karena kalau Ibu berasumsi mau pelunasan dipercepat, itu kan penaltinya lebih gede. Jadi biarkan berjalan sesuai dengan cicilannya. Saran Irma adalah begitu masuk ke floating rate, Ibu mulai window shopping dengan bank-bank lain. Supaya menurunkan bunganya, kemudian ada potensi top up. Di mana top up ini Ibu bisa menutup hutang. Jadi jumlah KPR-nya ditambahin, cicilannya sama, bunganya turun, top up-nya bisa menutupi hutang Ibu yang lain. Jadi jangan berpikir setiap bulannya bagaimana ya KPR saya cuma no Bu. Itu nggak wise. Biarkan cicilannya tipis. Tapi begitu masuk floating rate, Ibu belanja, coba window shopping di bank lain. Karena menurunkan floating rate itu matters dan menambahkan plafonnya. Semoga menjawab ya Bu. Terima kasih. Oke, next dari Bapak Jimmy Lasmono. Siang Ibu Irma, apakah benar jika investasi beli rumah meskipun tidak punya tabungan dan spare tabungan yang baik dari berapa kali gaji? Pak ini kalau berapa kali gaji agak berat ya Pak ya, berapa kali gaji ya. Jadi gini, kalau investasi beli rumah tidak punya tabungan, sifatnya kan kita employed person ya Pak, jadi salary base. Jadi itu tinggal dilihat aja proporsional kemampuan Bapak membayar. Karena kalau kita nunggu punya tabungan Pak, harga rumahnya udah meroket ya, udah sampai planet Pluto ya. Sementara kita belum ada terus duitnya. Harga tanah naik, harga bangunan naik. Jadi kita tidak akan bisa berlomba dengan itu Pak. Karena rate tabungan itu tidak bisa catching up dengan investasi. Tidak bisa mengcatchingkan inflasi. Jadi inflasinya udah lari kemana? Suku bunga tidak bisa nahan. Jadi kalau pertanyaan Bapak ini punya tabungan berapa banyak baru boleh KPR? No Pak, just start. Selama dari gaji Bapak itu bisa di-spare untuk KPR, just start Pak. Nggak perlu nunggu tabungan. Ya, kecuali Bapak nanyain DP. DP beda cerita. Kalau DP itu syarat OJK, jadi Bapak harus menyiapkan DP. Dan biasanya ini bisa negotiable dengan developer. Kebetulan UOB kerjasama dengan baik developer. Bapak bisa catat kontak Irma, get to your HR, nanti kita bisa further talking ya Pak, kalau Bapak memang butuh jasa KPR. Thank you. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang mau bertanya? Mau tanya, Mbak, ya kan? Gue suka ini. Siang, saya mau tanya, menurut Ibu Irma gimana dengan tren sekarang ke ibu-ibu katanya lagi frugal living? Sebatas mana kita bisa menerapkan si frugal living ini buat cost kita si 50%? Ya. Hidup irit Bu, antara irit ada sekarang tuh lagi tren di TikTok, frugal living. Aduh, saya nggak ngerti. Jadi dia tuh benar-benar hidupnya irit-iritnya supaya tetap bisa happy. Oke, jadi misalnya ternyata menderita kurang gizi gitu ya? Iya. Iya, oke. Supaya misalnya di akhir-akhir tetap bisa happy, tetap bisa jalan-jalan, tapi hidup sehari-harinya benar-benar frugal living. Gitu.
Pertanyaannya bagaimana nih? Pertanyaan. Menurut Ibu Irma, pantas nggak kita dari penerapan 50, 30, 20 itu kita menerapkan si frugal living di kehidupan ekonomi kita sehari-hari? Itu terus batasnya sampai mana kita bisa irit si cost itu sampai mana batasnya? Terus kalau misalnya untuk sandwich generation yang masih membiayai orang tua, terus membiayai bawahnya juga gitu, yang kegencet di tengah-tengah, gimana caranya supaya kita tetap bisa saving si 20%? Apakah kita mesti ngotot saving atau kita tetap menjalani kewajiban dulu nih sebelum si saving dan si uang? Terima kasih Ibu. Oke, thank you. Oke, agak berat ya. Oke, tadi sempat waktu sesi Irma sharing ya. Mungkin kalau bisa nebeng teman tadi ke kantor menghilangkan sih transportasi, itu sah-sah aja. Tapi kalau pertanyaannya sampai di batas mana? Satu, jangan mengorbankan kesehatan teman-teman. Kedua, jangan mengorbankan persahabatan. Cari teman susah ya kan? Ya? Jangan mengorbankan integrity, betul ya? That's gonna be integrity issues, betul ya? Jadi kalau sampai sudah concernnya kesehatan kena, isu teman ngejauhin, musuhin, itu udah nggak kuat. Jadi sebenarnya itu kan sehari-hari teman-teman yang bisa tentuin ya. Kan kalau nebeng mungkin gue biar nggak terlalu kelihatan nebeng 2 kali seminggu deh. Nah, atau ganti-ganti deh harinya. Atau at least one tip. At least teman-teman sumbang aja bensinnya nggak seberapa. Right? Kalau dikalikan dengan transportasi tetap lebih murah. Jadi sebenarnya itu sah-sah aja, tapi selama satu tadi tidak mengorbankan kesehatan teman-teman, ya. Karena kita pakai baju bagus, barang bagus. Kalau mukanya kayak narkoba gitu karena kurang makan kan juga nggak cantik ya. Jadi jangan sampai mengorbankan sisi itu. Kalau sandwich generation, kebetulan saya juga sandwich generation. Yang harus dilakukan, saving itu kan nggak bisa maksa. Kalau kita ternyata ada kewajiban seperti tadi pertanyaan teman-teman online, jangan sampai punya tabungan, tapi harus terbitin hutang, betul ya? Nah ini harus dibedakan dulu nih, hutangnya hutang apa? Kalau hutangnya rumah ya nggak apa-apa. Tapi kalau hutang untuk menutupi expense, sementara tabungannya ada, ini namanya konyol. Tabungannya dikurangi, tapi jangan sampai nggak ada teman-teman. Tabungan itu bukan berarti harus gede-gede, start dari nominal kecil, 10.000, 20.000, nominal dari berapa? Setiap bulan baru teman-teman storin ke bank atau setor tunai. Atau kayak tadi tips saya suka gitu, mengharapkan pecahan 50.000. Teman-teman bisa bayangin nggak? ATM aja ngambilnya pecahan 50.000. Jadi kalau saya ngambil, aduh lupa mengharapkan 50.000, nggak boleh saya pakai. Jadi coba tips-tips yang tadi. Dan kalau sandwich generation, bagaimana menghadapinya? Berarti dirimu harus mempersiapkan lebih baik. So, kedepannya pada saat berkeluarga, your kids tidak akan jadi the next. Karena kalau kita yang sekarang sudah di posisi sandwich, kita nggak bisa break itu, betul ya? Masa kita mau tinggalin kita punya orang tua? Nggak mungkin. Tapi kita bisa membebaskan anak kita dari sandwich generation. So starting dari nabungnya harus ada, walaupun cuma 5.000 per hari. Atau beli celengan. Nggak apa-apa, kalau nabung itu nggak harus gede-gede ya teman-teman. Nabung gede-gede tapi banyak utang nggak percuma. Mudah-mudahan menjawab ya. Semangat sandwich generation. Jangan sampai idenya yang tadi ya. Oke, kalau butuh tips lagi japri aja. Ada lagi mungkin teman-teman? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oh, ada quiz ya. Yang nggak mau duduk depan dulu gini, kan? Hadiahnya pakai berangkat umroh jika mampu ya. Jika mampu, nggak bayar juga, jika mampu ya. Oke, untuk yang teman online yang dari Lampung, kayaknya pertanyaannya hampir sama ya, Bu Ayu, dengan Mbak yang tadi perihal frugal living ya. Oke, frugal living ini mudah-mudahan teman-teman rekan yang dari Lampung mungkin tadi sudah terjawab ya. Selama tidak cost your health, integrity, kemudian relationship ya, itu sah-sah aja. Thank you. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan berikutnya ya. Asuransi, oke. Ibu Irma jawab ya, asuransi.
Oke, belum menikah, asuransi apa yang diambil? Asuransi jiwa. Kenapa? Semakin muda usia Anda, UP-nya makin gede. Ya, jadi misalnya usia 25 ngambil itu bisa 6 miliar, 7 miliar. Dan itu kan tidak akan berubah. Yang berubah nanti preminya teman-teman makin mahal di saat teman-teman usianya nambah. Tapi UP-nya nggak akan berkurang. Beda dengan teman-teman baru ngajuin usia 35, mungkin UP-nya turun ke 3 miliar. Preminya udah mahal. Kalau teman-teman beli lebih muda, teman-teman bisa memberikan yang terkasih nanti ke depannya ya, 6 miliar UP-nya. Jadi kalau ditanya asuransi apa? Asuransi jiwa. Berapa besarannya? Teman-teman berapa menghargai jiwanya? Jadi tentukan pricing-nya. Irma juga ada asuransi, jadi nanti boleh di-pull ke HR ya. Kalau ada pertanyaan insurance, asuransi jiwa saya akan kalkulasi dengan satu umurnya, kebutuhannya, berapa yang bisa disisihkan setiap bulan karena asuransi harus disiplin. Kalau enggak uang Anda hilang. Semoga menjawab ya. Thank you. Oke, untuk next dari Bapak Patrick Lian, beliau tanya mengenai pengambilan komposisi asuransi. Gitu, boleh dijelasin mungkin? Oke, ini pertanyaannya agak detail ya. Ini lebih ke polis asuransi ya. Oke, asuransi itu ada memang namanya payer ya, payer benefit, disability, hospitality, health, sama jiwa. Kalau yang Bapak tanya tadi disability, ini premi yang cukup benefit yang cukup mahal. Ini benefit yang cukup mahal. Critical illness juga benefit yang cukup mahal. Kalau Bapak mau ambil, pelajari dulu Pak Ustaz. Kalau ditanya berapa persen, ini Bapak harus further discussions dengan agent asuransi. Karena itu akan dipertanyakan mengenai keterkaitan resiko, kemudian tingkat umur Bapak, dan apakah asuransi ini diperlukan dengan kesehariannya Bapak. Gitu. Contoh ya, kalau disability rata-rata biasanya ngambil itu petugas lapangan. Ya, yang ada resiko pekerjaannya mungkin dia bergeser dikit kakinya patah gitu ya. Jadi disesuaikan Pak, karena kayak saya punya polis kesehatan, saya nggak ambil disability, saya ambilnya critical illness. Critical illness ya, critical illness itu macam-macam. Nah itu nanti Bapak harus sesuaikan, karena ingat Pak, preminya mahal, ya. Kalau untuk life insurance, itu nanti komposisinya akan berkurang seiring dengan Bapak ngambil benefit yang spesifik. Contoh payer benefit itu maksudnya adalah kalau terjadi apa-apa dengan Bapak sebagai pemegang polis, polisnya dilanjutkan oleh pihak asuransi. Itu preminya mahal. Jadi asuransi tetap berjalan walaupun Bapak nggak bayar. Nah itu ada perhitungan yang sesuai kalkulator di pihak asuransi. Jadi Irma nggak bisa menjawab secara spesifik ya Pak, karena harus fact finding dengan calon pemegang polis dan tertanggungnya juga siapa. Apakah Bapak pemegang doang, ataukah sekaligus tertanggung, ataukah Bapak tertanggung doang. Dan asuransi itu sifatnya kalau tidak dibayar akan lapse. Dan disability, critical illness itu ada maksimum ya Pak. Maksimum di semua asuransi. Kalau life insurance, Bapak bisa klaim di semua asuransi tanpa batas. Kalau disability, critical illness, kalau Irma belum berubah itu 2 miliar Pak. Jadi kalau Bapak sudah ada di Prudential misalnya 2 miliar, Bapak punya polis lagi di Allianz, Bapak nggak bisa klaim karena 2 miliar mentok. Tapi kalau life insurance Bapak punya 10 polis, total cover jiwa 1 triliun, ahli waris Bapak akan terima 1 triliun. Semoga menjawab Pak. Thank you. Ya, terima kasih Ibu Irma. Untuk teman-teman yang di sini, mungkin ada mau ditanyakan kembali atau sudah cukup? Kita semua produk ada ya. Ya, mau beli asuransi, mau beli apa ada. Ya Bu. Terima kasih Bu. Saya mau tanya, kalau misalnya kita mau berhutang, itu idealnya berapa persen dari income kita sih? Ya kalau bisa jangan ada. Berapa persen dari income? Kalau memang misalnya mau ambil cicilan KPR lah atau segala macamnya gitu. Nah itu idealnya berapa persen dari income kita? Oke. Good question. Kayaknya punya rencana mau berhutang ya. Oke. Pertanyaannya sebenarnya kalau tergantung produk ya. Kalau Ibu mengajukan KPR biasanya maksimum DBR di 30%. Tergantung hutangnya hutang keberapa. Contoh gini, KPR itu akan selalu bertanya rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Karena itu akan menentukan DBR teman-teman. Jadi kalau ditanya idealnya, saya biasanya patokannya KPR 30%. Saya pribadi, tapi angka pakemnya itu nggak ada. Karena sebenarnya harusnya kita tidak punya hutang. Jadi cukupin dengan apa yang kita dapat. Harusnya prinsipnya itu. Cuma kan sekarang live beda ya.
Journey-nya udah beda, that's why timbul fasilitas-fasilitas pembayaran yang bisa membantu teman-teman mengatur cash flow. Jadi kalau dari Irma pribadi, Bu, Irma ikutin aturannya si KPR, biasanya maksimum DBR dari sellernya teman-teman itu 30% untuk berhutang. Thank you. Karena selebihnya nanti bisa bunuh diri ya. Bunuh diri, banyak ya. Oh masih ada lagi Bu ya? Saya mau utang pasti. Nah, satu lagi. Kalau untuk perhitungan dana darurat itu seperti apa ya, Bu? Oke, dana darurat, good question. Tadi kayaknya Ibu belum singgung gitu ya. Oke, dana darurat memang saya nggak tampilkan di slide ya. Dana darurat itu kalau yang single ya, itu 10 kali gaji. 10 kali. Ideal, Irma bicara ideal. Kalau yang baru, keluarga baru, menikah, double A, 20 kali. Yang agak ngeri kalau sudah berkeluarga. Ya, tadi kan pakainya 10 kali, 20 kali. Kalau sudah berkeluarga itu 40 kali. Irma bicara ideal. Tapi sebenarnya kalau dana darurat, itulah yang savingnya Ibu, itu dana darurat. That's why saving 20% tadi coba disiplinin. Karena kalau terjadi risiko layoff, atau misalnya risiko sudah tidak bisa bekerja lagi, yang membantu hidupnya Ibu ya, si saving itu, itulah dana darurat, emergency. 10 kali gaji atau 10 kali pengeluaran setiap bulan? 10 kali gaji penghasilan. Ada lagi teman-teman? Kapan juga bisa jadi dana darurat itu sebenarnya. Silakan Richard. Oke. Mungkin cukup teman-teman untuk dari sesi tanya jawabnya. Nanti kita langsung masuk ke kuis aja kali ya Bu Rere ya. Gitu. Untuk kuisnya kita paling putaran dengan materi yang tadi disampaikan. Nanti teman-teman paling kita ada 3 pertanyaan yang memang nanti untuk teman-teman yang online pun bisa join. Untuk pertanyaan pertama, presentasi judul dari materi yang disampaikan oleh Ibu Irma. Boleh tahu apa judulnya? Mungkin boleh. Cuma kalau Ibu terdepan. Depan. Merdeka secara finansial, tanggal tua siapa takut? Oke, baik. Oke, baik. Mungkin untuk yang kedua, jadi kita hadiahnya kita bagikan. Mungkin kita kasih pertanyaan dulu kali ya. Oke, kalau di apa aja ya? Oke. Ini pertanyaannya luar biasa. Coba, ya kan Irma udah kesini, Toto nggak ada yang kenal kan tadi ya. Panjangan UOB. Kepanjangan dari UOB. Ya, curang. Aturannya dikasih aturan, kurangnya yang nggak boleh bawa handphone ya. Ada yang resen kok. Ada yang lain ada? Siapa? Bu Lisa, boleh? Bu Lisa? Boleh Bu Lisa? Terima kasih. Kebalik ya. Ya, oke, thank you Ibu Lisa. Nanti hadiahnya dikasih ke HR ya Bu ya. Dia senang loh ada yang kenal aku ya kan, ada yang kenal aku ya kan. Ini Bu yang tadi belum. Teman-teman yang lain nggak kenal aku, bukan dari bank-bank lain loh. Oke, Rika. Ya, betul. Tadi perihal materi yang sudah disampaikan, itu kan ada komposisi pembagian untuk dari kita bisa saving. Mungkin teman-teman bisa sebutkan untuk savingnya pembagiannya untuk dari itu berapa persen angka keramatnya. Siapa yang duluan ya? Bu Rebe mana? Oh, Bu Ayu boleh diserahkan ke boleh disebutkan?
50%, 30%, 20%. Oke. Thank you. Oke, teman-teman paling ya untuk hadiah nanti kita akan bagikan untuk yang di sini dan untuk yang teman-teman online nanti kita titip sama Bu Rere. Untuk itu teman-teman kita terima kasih banyak atas partisipasinya kepada kita dari tim Yobi. Terima kasih kepada pihak Soho Global, timnya Bu Rere, Bu Ayu sudah memberikan waktu untuk kita bisa join di acara ini. Kemudian untuk teman-teman terima kasih juga yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk bisa join di acaranya kita. Nanti untuk terakhir kita akan ada dari timnya Bu Rere untuk menyampaikan untuk dia penutup. Sekali lagi teman-teman, nanti kalau pada saat teman-teman di akhir mau untuk bertanya perihal produknya Yobi, di belakang ada tim kami dari Yobi, ada 4 orang. Mungkin nanti teman-teman mau bertanya perihal mungkin dari yang disampaikan sama Ibu Irma, masalah finansial juga bisa langsung ke Bu Irma. Kami terima kasih banyak teman-teman sekali lagi. Nanti nanti Ibu Irma akan sedikit menyampaikan kata-kata penutup ya. Baik, mungkin dari Bu Irma closing statement dulu. Soho People, terima kasih ya. Semoga apa yang saya sampaikan, teman-teman online juga thank you untuk inviting Irma di sini. Semoga apa yang Irma sampaikan, Irma sharing ke teman-teman bisa teman-teman coba terapkan dan ada manfaat ya, bisa dicoba. Tadi juga sudah di-share saya punya email. Jadi kalau teman-teman mau further question atau mau WhatsApp, tadi ada nomor WhatsApp saya juga, di monggo. Tapi saya nomornya tidak 24/7 ya, kan bukan McD 24 jam. Saya akan reply di office hour, tidak available untuk weekend. Silakan di email, semua produk yang saya sharing mengenai 50, 30, 20, Yobi punya produknya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Akhir kata, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa dan merdeka dari finansial, tanggal Tuhan setiap takut. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Ibu Irma dan Ibu Rika. Baik, teman-teman semua di akhir sesi, saya mohon nanti Mbak Ayu boleh di-share untuk link evaluasinya. Boleh silakan rekan-rekan juga bisa di-scan barcode-nya. Silakan diberikan evaluasi untuk SGH webinar series hari ini. Dan juga masukkan kira-kira topik apa sih yang perlu atau yang mungkin rekan-rekan pengen untuk kami bawakan. Nanti kami akan mencoba mencarikan narasumber yang tepat dan kita akan invite teman-teman untuk join webinar series selanjutnya. Bisa di-share Mbak Ayu untuk linknya. Baik, jadi teman-teman saya juga ingin sampaikan juga bahwa next webinar series ada di bulan September. Kita akan bekerja sama dengan Mandiri InHealth, dengan pihak insurance kita, asuransi kita. Topiknya mengenai kesehatan gigi dan mulut. Nanti kami akan share kepada teman-teman, silahkan bagi yang available di tanggal tersebut bisa join secara virtual. Jadi sesinya virtual. Baik, teman-teman semua dan pihak Yobi, Bu Irma, Bu Rika, sekali lagi terima kasih untuk sesinya. Akhir kata, saya Rere izin undur diri dari sesi SGH Webinar Series. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Salam sehat semuanya. Terima kasih.